wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan sejahtera selalu. Kita harus selalu bersyukur karena masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini kita masih dapat melakukan pembelajaran. Ini hari apa? Tanggal 20 November. Untuk memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Tangan dilipat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar dengan tema binatang dengan subtema binatang berkaki 4. Ayo, sebutkan binatang-binatang berkaki 4. Sapi, harimau, kelinci, apalagi? Kancil, Bu. Benar, kancil. Nah, pada pembelajaran ini nanti guru akan bercerita dengan judul Kancil dan Timun. Pada suatu hari, kancil sedang berjalan-jalan dan ia menemukan sebuah ladang dengan penuh sayur-sayuran. Melihat buah timun yang menanam, akhirnya tanpa dosa dia melahap semua buah timun yang hingga kekenyangan. Keesokan harinya, Pak Tani marah melihat ladangnya rusak. Lalu ia memikirkan cara untuk menangkap pencurinya. Akhirnya, ditemani oleh anjingnya, Pak Tani memasang perangkap berupa kurungan untuk menangkap pencurinya. Setelah Pak Tani kembali ke rumah, si kancil kembali mencuri di ladang Pak Tani. Ia tidak menyadari bahwa ada perangkap yang telah dipasang, sehingga akhirnya si kancil masuk dalam perangkap. Blek. Pagi harinya, anjing Pak Tani datang menghampiri kancil yang berada di dalam perangkap kurungan. Si kancil berkata kepadanya, "Shh, anjing, kemarilah," bisik si kancil. "Perkenalkan, aku Kancil, binatang pilihan baru dari Pak Tani. Tahukah kau? Besok aku akan diajak Pak Tani ke pesta." Anjing terkejut mendengarnya. "Aku tidak percaya. Aku yang sudah lama ikut Pak Tani tidak pernah diajak pergi. Malah kamu diajak. Ya, terserah kau. Lihat saja besok, aku tidak berbohong." Rupanya si anjing terpengaruh oleh kata-kata si kancil. Dia meminta agar kancil memujuk Pak Tani untuk mengajaknya pergi ke pesta. "Oke, aku akan berusaha memujuk Pak Tani, tapi kamu harus menemaniku tidur di dalam kurungan. Bagaimana?" Anjing setuju dengan tawaran kancil. Dia segera membuka gerendel pintu kandang dan masuk ke dalamnya. Sikap kancil cepat-cepat keluar dari kurungan dan berlari menuju ke hutan. Tidak lama, kemudian Pak Tani datang. Dia memarahi anjingnya karena telah melepaskan kancil yang menjadi pencuri ladangnya. Akhirnya Pak Tani memikirkan cara lain untuk mengusir kancil. Lalu ia membuat boneka berbentuk manusia yang dilumuri dengan getah nangka yang sangat lengket. Si kancil yang sedang lapar kembali menghampiri ladang Pak Tani. Melihat boneka yang dibuat Pak Tani, si kancil berkata, "Wah, sepertinya Pak Tani ada di ladang. Tapi aku akan mengendap-endap berjalan agar tidak ketahuan. Lagi pula lariku cepat," kata si kancil. Memakan sebuah timun besar di belakang boneka. Tak sadar tubuh kancil menyentuh boneka itu hingga menempel. Kancil panik, kemudian segera melepaskan badannya. Namun kedua tangannya pun menempel.
Akhirnya Kancil berusaha mendendangnya. Buk! Ini kaki Kancil malah melekat pada tubuh. Sore harinya Pak Tani kembali ke ladang. Nah, ini dia pencurinya. Pak Tani senang melihat jebakannya berhasil. Pak Tani tertawa sehingga Kancil kebingungan. Katanya Kancil binatang cerdik. Cek Pak Tani, tapi kok tertipu oleh boneka besarku. Hahaha. Kancil pasrah saja ketika dibawa pulang ke rumah Pak Tani. Pesan moral yang didapat dari cerita tadi yaitu 1. Mencuri adalah perbuatan yang tidak baik anak-anak. Kita tidak boleh menirunya. 2. Tidak boleh berbohong. Nah, kita juga tidak boleh berbohong kepada siapapun. Yang ketiga, tidak boleh takabur. Setiap orang mempunyai kelemahan dan mempunyai kelebihan. Pembelajaran yang kedua yaitu membuat kolase kertas berwarna digambar Kancil. Alat-alatnya yaitu kertas berwarna, ada lem, gunting, kemudian gambar si Kancil. Kita potong dulu. Nah, kemudian bolehlah kita tempel pada tubuh si Kancil. Nanti bisa dikreasi dengan diwarnai. Kita tempelkan kertasnya. Kasih dengan warna. Ini hasilnya. Cantik kan? Kembalikan semua peralatan pada tempatnya semula. Oke? Yuk kita bernyanyi anak-anak. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Si Kancil amat nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Sudah waktunya istirahat, silahkan cuci tangan dan berdoa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaktana wa qina adzabannar. Setelah selesai makan, anak-anak berdoa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Sudah waktunya masuk. Silahkan duduk yang rapi. Ayo duduk, ayo duduk. Yang rapi, yang rapi. Ayo, ayo duduk, ayo, ayo duduk yang rapi. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Tadi kita belajar apa saja anak-anak? Oh ya, bercerita, membuat kolase dan bernyanyi. Ya, Bu Guru tadi bercerita mengenai Kancil dan timun. Kancil adalah binatang yang cerdik ya anak-anak ya. Tetapi tetap kalah dengan Pak Tani yang membuat jebakan. Untuk kegiatan besok, Bu Guru akan mengambil tema binatang berkaki dua. Apa binatang berkaki dua contohnya? Iya, ayam, itik, bebek, dan lain-lain. Sekian pelajaran hari ini. Berdoa pulang. Wal asri innal insana lafil kusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Nah, mantri saling Bu Guru. Berjasa dengan rapi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.